Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu ya. Saya sendiri bernama Fatima El Zahra. Adapun Talita, Khusnul, Ardan, Teguh, dan juga Fadilah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mata pelajaran seni budaya bab 14 mengenai menampilkan tari tradisional. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai pengertian dan lainnya, kita harus tahu apa saja submateri yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada pengertian tari tradisional, lalu tata rias dan tari tradisional, dilanjutkan properti tari tradisional, habis itu pola lantai tari tradisional, dan juga menampilkan tari tradisional. Pengertian tari tradisional. Jadi, tari tradisional adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah secara turun-temurun. Teman-teman, berikut contoh tari tradisional: tari bunga jempa, tari serimpi, dan tari indang. Tata rias tari tradisional. Kalian tahu nggak sih fungsi tata rias dalam tari tradisional itu untuk apa? Nah, aku kasih tahu ya. Tata rias berfungsi untuk mengubah karakter wajah menjadi karakter atau tokoh yang dibawakan. Oke, materi selanjutnya itu adalah tentang properti tari. Kalian tahu nggak sih pengertian dari properti tari? Oke, aku kasih tahu ya. Properti tari itu ialah kelengkapan peralatan dalam penampilan sebuah tari. Atau lebih jelasnya adalah peralatan yang dipegang, digunakan, dipakai, maupun dimanfaatkan dan dimainkan oleh penari itu sendiri. Nah, tak jarang kalau ada beberapa tarian yang nama atau judul tariannya itu menggunakan properti tari. Ada contohnya. Tata busana tari tradisional. Unsur tata busana dalam tari meliputi semua pakaian yang digunakan penari saat mempertunjukkan tarian. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan jenis tarian. Iringan tari tradisional. Iringan tari tradisional terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, apakah kalian tahu apa itu perbedaan iringan tari internal dan eksternal? Oke, aku kasih tahu ya. Iringan tari internal itu suara yang berasal dari penari itu sendiri. Contohnya seperti jentikan jari, hentakan kaki, ataupun suara dari mulut penari itu sendiri. Adapun iringan eksternal. Iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari alat musik. Contohnya seperti gamelan. Nah, sekarang aku akan membahas pola lantai tari tradisional. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Fungsi pola lantai yaitu membuat tarian menjadi lebih dinamis, indah, dan menarik. Pola lantai ini ada berbagai macam, yaitu pertama, ada pola lantai garis lurus diagonal. Yang kedua, pola lantai garis lurus horizontal. Yang ketiga, pola lantai garis lurus vertikal. Yang keempat, pola lantai garis lengkung melingkar. Contohnya yaitu ada tari Sekapur-Siri dari Jambi yang menggunakan pola lantai garis lurus diagonal. Dan ada tari Saman dari Aceh yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal. Dan yang menggunakan pola lantai garis lurus vertikal ada tari Ospan dari Papua. Lalu yang menggunakan pola lantai garis lurus melingkar ada tari Tandak dari Riau. Penggunaan tari tradisional.
yaitu sebagai sarana upacara adat dan sebagai sarana hiburan untuk bersenang-senang. Contoh dari sarana upacara adat adalah tari Syanghyang Jaran, dan yang sebagai sarana hiburan adalah tari Saman. Berikut adalah contohnya. Materi kita yang terakhir adalah menampilkan tari tradisional. Yuk, teman-teman, kita lihat beberapa cuplikan video tari tradisional. Itu saja materi untuk pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan lainnya. Sekian, terima kasih.